Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Handayani Suminat Indrati pada seri pengembangan kompetensi guru, khususnya di Raudatul Atfal. Teman-teman, guru-guru tercinta di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pendidikan karakter di Raudatul Atfal. Kayak gimana sih pendidikan karakter itu? Penting nggak sih pendidikan karakter? Semua pasti udah sepakat kalau pendidikan karakter adalah pendidikan paling penting yang perlu kita perhatikan. Karena Rasulullah SAW berpesan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga akhlak atau karakter ini menjadi bagian yang sangat-sangat penting di dalam tujuan pembelajaran kita. Dan saya yakin setiap visi yang dibuat oleh lembaga RA semua pasti mengakomodir pendidikan karakter atau tujuannya. Kalau kita lihat dari visi madrasah atau visi RA, pasti di sana terdapat kata-kata karakter, pembentukan akhlak mulia atau kreatif, mandiri dan sebagainya. Baik teman-teman, guru yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berdiskusi tentang bagaimana kita membentuk kebiasaan dan karakter Islami pada siswa Raudatul Atfal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa lihat gambar ini, ya ini adalah analog ya sebenarnya yang menyedihkan ketika kita semuanya berbagai lini, berbagai aspek ya di dalam perencanaan kurikulum kita semuanya sudah sangat concern terhadap pendidikan karakter. Kita sepertinya sudah memperhatikan, tapi ternyata kita juga bisa melihat bahwa kondisi saat ini di dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara dicederai dengan karakter-karakter yang kurang baik. Dan di sini pasti kita cukup bersedih. Tapi sekali lagi sebagai guru RA, guru Raudatul Atfal yang mendidik anak-anak usia dini, kita perlu optimis, kita perlu menumbuhkan semangat kita untuk yakin bahwa generasi selanjutnya akan memiliki generasi yang jauh lebih baik dan dimulai dari kita, di anak didik kita di lembaga Raudatul Atfal. Teman-teman semuanya, ketika melihat gambar ini ingin saya mengucapkan beberapa syair. Rindu ibu pada Ananda, tumbuh besar, kuat raga, berkembang mantap, jiwa yang kuat, akhlak mulia jadi tujuan. Apakah daya dunia bekerja mengajak kita lupa tujuan? Generasi awal terus dibina, harapan mulia di masa depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Di sini betapa kita melihat bahwa berat timbangan seorang mukmin pada hari kiamat itu justru ada pada akhlak mulia. Sehingga ketika kita betul-betul serius dalam merencanakan pembelajaran karakter di Raudatul Atfal, ini bukan merencanakan kesuksesan dunia saja, tapi lebih dari itu kita merencanakan kesuksesan akhirat buat anak-anak kita. Di dalam surat An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Insya Allah ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini dengan potensi yang sangat besar. Salah satunya adalah potensi hati nurani yang kemudian membuat kita ini sebagai manusia menjadi manusia yang bermutu, berkualitas, yang mulia, yang memang diciptakan oleh Allah dengan tujuan tersebut. Di sini pembiasaan yang kita lakukan di Raudatul Atfal seperti layaknya taman yang indah, tempat bermain, juga penuh tantangan, dan kita tetap mendesainnya menjadi satu desain yang menyenangkan.
Dan di sini mungkin kalau di RA kita memahaminya atau kita mengenal dengan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Kemudian kita merangkai berbagai kegiatan dengan berbagai tujuan yang sudah kita ketahui bersama di dalam kurikulum 2013 ditambah dengan kurikulum PMA 792. Dan di sana rangkaian kegiatan dari harian, kemudian periodik mingguan dan bulanan, termasuk peringatan hari-hari besar, menjadi perencanaan yang kita susun agar betul-betul menjadi kegiatan atau pengalaman yang menyenangkan buat anak. Landasan yuridisnya Al-Quran, hadis, norma sosial, ada Kepres juga ya tentang pendidikan karakter, Kepres 87 2017, kemudian ada Permendikbud 21 ya 2015, terus kemudian juga ada Permendikbud nomor 23 dan juga PMA 792 tahun 2018 tentang kurikulum RA dari Dirjen Pendis, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita bisa lihat di sini tujuannya ya bahwa tetap apapun yang kita rencanakan harus didesain menjadi satu kegiatan yang fun, yang menyenangkan ya, di mana anak-anak bisa tetap melakukan tugas utamanya yaitu bermain. Kemudian kita mendesain pembiasaan yang baik, itu baik di dalam keluarganya maupun di madrasah kita saat offline ya, atau memang desain yang kita buat saat online dari madrasah dan juga tentu saja masyarakat. Dan kita juga bisa menjadikan ini sebagai gerakan yang melibatkan seluruh warga madrasah atau warga RA. Dan di sini juga tidak lupa bahwa kita mengembangkan lingkungan atau budaya belajar yang serasi antara keluarga, masyarakat, dan madrasah. Kita bisa memulainya dengan membuat visi dan misi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam pembentukan karakter. Kemudian jangan lupa kita membuat budaya madrasah atau budaya lembaga kita dengan keunggulan karakter yang memang mau kita tanamkan atau kita kembangkan di lembaga kita. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dalam kurikulum itu kita ada janji nih ya, kita ada janji pada keluarga yang menitipkan anandanya di sana. Kita janji juga pada anak-anak yang berada di lembaga kita bahwa yang tadinya mereka tidak tahu akan kita jadikan mereka tahu, yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tidak terbiasa menjadi terbiasa, yang tadinya malas, tidak disiplin, nakal dalam tanda kutip ya, menjadi rajin, disiplin, dan memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah, amin ya. Ini bukan perkara yang mudah ya. Nulisnya mudah di sini ya di PPT, tapi pelaksanaannya Masya Allah, sehingga pahala yang disediakan oleh Allah yang disiapkan juga nggak sedikit. Amin. Ini dia apa yang bisa kita lakukan di lembaga kita dalam pembentukan karakter Islami. Yang pertama diajarkan. Nah, ini pakai strategi pembelajaran langsung, diajarkan ya, gurunya yang aktif, mungkin fokusnya pada akademik, gurunya juga mengontrol ya, dan ini memang perlu juga dilakukan untuk beberapa konten pembelajaran seperti misalnya pengucapan surat-surat pendek atau pengucapan doa-doa, itu memang perlu diajarkan. Kemudian dibiasakan, setelah itu dibiasakan ya, dengan pembiasaan yang baik, kemudian dilatih secara konsisten, kemudian akhirnya menjadi kebiasaan, setelah menjadi kebiasaan menjadi karakter, dan menjadi budaya. Jadi pengen tahu nih, boleh tulis di kolom komentar apa budaya RA-nya, coba tuliskan budaya RA Bapak Ibu itu apa, budaya kerjanya. Jadi terlihat karakter unggul apa yang sedang dibangun di lembaga Bapak Ibu semuanya. Metode pelaksanaannya gimana? Ini dia. Siswa mengamati, karena memang mereka sangat imitatif ya, sangat mudah meniru. Bahkan mereka peniru ulung loh. Dan kemudian mereka mengamati dan meniru ya apa yang dilakukan oleh guru. Kalau di rumah oleh orang tua tentunya atau orang dewasa. Kemudian guru menyiapkan kegiatan bermain yang menguatkan karakter Islami anak. Kegiatan bermain baik offline maupun online ini bisa disiapkan
dan ini tentu saja butuh effort untuk mempelajari. Kemudian kita mendorong anak untuk mandiri dan berperilaku positif, ya tentu saja dengan desain-desain pembelajaran yang tepat untuk anak usia dini. Kemudian kita meningkatkan komunikasi aktif dengan orang tua dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini baik online maupun offline. Yang namanya sinergi dengan orang tua, sinergi dengan masyarakat itu sebuah keniscayaan. Jadi harus dilakukan. Dan selanjutnya, teman-teman semua yang berbahagia, bagaimana kita melakukan pembiasaan karakter ya. Ini dengan kebiasaan rutin, kegiatan spontan, kegiatan terprogram, dan kegiatan teladan. Ini semuanya by design. Ya, meskipun spontan tapi by design. Kita bisa saja melatih anak dengan melakukan drama-drama kecil di dalam kelas. Misalnya kita membawa buku yang sangat banyak, kemudian bukunya terjatuh, kita ingin tahu apakah anak itu membantu. Ya, sehingga ketika ada anak yang membantu kita berikan reinforcement positif, dan apabila anak tidak membantu berarti ini bisa menjadi catatan selanjutnya kita perlu lagi menanamkan nilai-nilai kepedulian kepada anak, senang membantu dan sebagainya dengan kisah-kisah Islami misalnya, ya, atau dengan permainan-permainan. Baik, selanjutnya kegiatan di RA ini bisa dilakukan dari awal sebelum memulai pelajaran, ketika sapa pagi, ketika penyambutan, ini sudah terlihat dan sudah kita desain dan memang ini by design. Kemudian sesudah mengakhiri pelajaran, kegiatan rutin setiap minggu, kegiatan periodik atau insidental lainnya seperti PHBI dan sebagainya. Ini adalah kegiatan yang bisa kita desain dalam pembentukan karakter di Raudatul Atfal. Selanjutnya teman-teman, ini metodenya yang bisa dilakukan ini banyak sekali. Ada integrated learning ya, terhubung dengan nilai-nilai keislaman atau Islamic value, kemudian kita hubungkan juga dengan aspek-aspek perkembangan yang lain, kemudian contextual learning, mereka belajar langsung dari langsung praktek ya, dan melihat segala sesuatunya langsung dari peristiwa yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian active and creative learning, fun learning, inquiry learning, problem based learning, discovery learning. Ini semuanya adalah metode dalam pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk pendidikan karakter pada anak usia dini di Raudatul Atfal. Ya. Dan contoh-contoh kegiatannya apa nih? Contoh-contoh kegiatannya itu bisa recognizing hadis atau menghafal hadis dengan gerakan. Mungkin kalau kenal saya, orang kenalnya, oh ini nih Bu ini ya, penemu metode gerakan dalam menghafal hadis ya, karena buat saya menghafal hadis itu adalah satu hal yang sangat penting. Bukan menghafal hadis yang penting, tapi bagaimana kemudian anak mengenal Rasulullah, mengenal akhlaknya, dan mencintai Rasulullah. Semoga kemudian akhlak mereka seperti Rasulullah SAW, terpuji. Kemudian storytelling, kita berkisah tentang berbagai hal yang baik, yang kemudian bisa membentuk karakter anak. Karena nggak ada anak yang tidak suka dikasih cerita, nggak ada. Semua pasti ingat. Dan hal yang paling saya ingat dari almarhum ayah saya adalah kisah-kisahnya di masa saya kecil. Ya. Saya sering minta diceritakan ketika saya mau tidur. Kemudian reading aloud, Islamic Celebration Day, Creativity, Diary Ramadan, dan Practice Worship. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk penanaman karakter di Raudatul Atfal. Yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan adalah guru, kemudian tendik, kemudian komite sekolah, dan kemudian juga siswa dan orang tua dan pihak-pihak yang terkait. Jadi ini semuanya bekerja, semuanya membangun, semua berkolaborasi. Gak bisa sendiri-sendiri. Masya Allah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kita membentuk karakter anak. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita ya, dan mudah-mudahan kita bisa betul-betul membangun karakter anak itu ya, menjadi anak-anak yang berkualitas dan menjadi generasi pemimpin bangsa yang sangat membanggakan dan bisa diandalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pada part yang kedua.